Oke, sudah clear. Oke, gitu ya teman-teman. Hari ini kita ingin melanjutkan pembahasan soal UTBK tahun 2021. Kemarin kita sudah menyelesaikan sampai nomor 10 ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 11. Nah, ini soalnya. Soal tentang cukup tidak cukup. Ya, Kak Aki pindah dulu ke papan. Nomor 11. Oke. Soal tentang cukup tidak cukup. Kira ada yang sudah mengerjakan? Apa jawabannya? Muat ya. Ya udah, ini di sini aja. Oke. Ada yang sudah mengerjakan? Apa nomor 1? Yang nomor 1. Nomor 11. Pada segi 6 ABCD, titik A, B, C merupakan titik pada suatu persegi. Nah, jadi persegi ya, sisinya sama ya. Dan FE sejajar BC. FE juga sejajar BC. Berapakah besar sudut AFE? AFE. Nah, jadi yang ditanya sebelah sini ya. Yang ditanya sebelah sini berapa sudutnya? AFE. Putuskan, apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk dia pernyataan tersebut? Ya. Ada tambahan AF sama dengan FE sama dengan ED. Kita bisa jawab nggak? Sudut AFE itu berapa? Ayo. Gimana? Ini ya boleh ya, ini kita kasih garis bantu ya. Nah, kan ini ya. Ada garis bantunya seperti ini. Ini jelas-jelas ini. Jadi bentuknya persegi ya ini. Nah, sisinya sama semua. Kita mencari ini. Kalau ketambahan informasi ya, bahwa AF sama dengan FE sama dengan ED, bisa menentukan sudut F nggak? Ayo coba. Bisa? Bisa? Bisa nggak? Ini jawab enggak kayaknya, enggak ya, kayaknya sih enggak ya. Oke. Nah, bisa nggak kita menentukan sudut itu ya jika tadi sekali lagi segitiga AF sama dengan FE sama dengan EB ya. Nah, ini kita bisa menentukan nggak? Nah, jawabannya bisa ya. Bisanya gimana? Bisanya gini. Ya, misal ya. Misal di sini Kak Akib dibikin titik tengah ya. Misalkan di sini titik O. Nah, maka F ke O ini bisa kita hubungkan ya. F ke O gitu ya. O ke E gitu ya. F ke O ke E ini bisa kita hubungkan. Ya. Dan ini membentuk segitiga sama sisi ya. Ya, ini segitiganya segitiga sama sisi ya. Nah, di sini ini kan sisinya sama ya. Ini sisinya di sini FE-nya sama, ini sama. Nah, maka yang ke bawah ini nanti dia juga akan sama. Nah, karena dia itu segitiganya sama sisi, berarti sudut di sebelah sini itu 60 gitu ya. Sudut sebelah sini juga 60 ya. Maka dia merupakan segitiga, sudutnya bisa kita cari yaitu 180. Sorry, 60 tambah 60 ya. Jadinya jadi 120 ya. Jadi diperhatikan segitiga AOF ya. AOF, terus tadi ada FOE ya.
FOE sama segitiga OED itu jadi segitiga sama sisi. Ya, sama sisi. Ya, maka sudut AFE ya, yaitu sama dengan sudut AFO ditambah sudut OFE ya, OFE, yaitu sama-sama sudutnya 60 derajat ya. 60 derajat tambah 60 derajat, maka dia jadi 120 derajat. Gitu. Ada pertanyaan? Yang satu, jadi satu bisa ya. Gitu. Ada pertanyaan mungkin? Boleh? Sebelum ke nomor 2. Aman ya? Oke, kalau aman, lanjut nomor kedua. AE sama dengan FD ya. AE sama dengan FD. Ya, apakah bisa? AE sama dengan FD, sebentar aku gambar dulu ya. Karena gambarnya ada dua nih. Begini. Ini ya. Ini A, B, C, D, E, F ya. Nah, kalau ini sama ya, ini misalkan ini sama, ya sama ini itu sama, apakah dia itu bisa menentukan sudut ini? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Gimana gimana bisanya? Ini segitiga apa kan nggak tahu ya. Ya nggak bisa apa-apa ya. Jadi E itu nggak bisa gitu ya. Maka satu saja cukup, dua saja tidak cukup ya. Jadi jawabannya yang gitu. Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Aman? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oh, lanjut. Oke, lanjut ya kalau gitu. Ini soal tentang geometri ya. Soal nomor 12 ya di sini ya. Nah, ini masih sama, cukup tidak cukup, tapi beda soal ya. Oke ya, coba kita kerjakan. Nomor 12. Pada segi 6 ABCDEF, nah, ada ABCDEF, ini soal UTBK 2021 ya. Titik-titik B, C, E, F merupakan titik suatu persegi panjang. Nah, jadi persegi mana nih? B, C, E, F. Nah, ini berarti kalau kita gabungkan, ini bentuknya persegi panjang ya. Nah, ini bentuknya persegi panjang. Berapakah besar sudut BAF? BAF, nah, BAF itu yang atas ya. Ini ditanya BAF-nya berapa. Putuskan pernyataan satu atau dua, cukup menjawab. ABC sama dengan DF. ABC sama dengan DEF. Misal nih, ini tuh diketahui sama ya. Ini sama dan ini sama. Apakah kita bisa jawab? Ya nggak bisa toh, nggak bisa toh.
Nggak bisa kan sudutnya berapa ya nggak bisa dong. Orang ini cuma atas bawah sama. Ya, kecuali nih apa dia segi limanya apa namanya beraturan ya. Ini kan nggak bisa. Karena kalau ketambahan ya, misalnya kita tambahi ya, sama AB sama dengan FP, AB itu sebelah sini, sama FE ya, FE itu sebelah sini. Bisa menjawab sudut A-nya berapa? Bisa kira-kira? Ketambahan di sini dan sini itu sudutnya apa? Panjang sisinya sama. Sorry. Ini tadi ada keterangan 150 ya. Jadi di sini ada ketambahan ini 150 derajat ya. 150 derajat, ini juga 150 derajat. A, B, C, dan D, E, F. Yang ditanya itu BAF ya. Bentar, A, B. Oh, bentar, keliru sih. Maaf. Ulangi. Connect. Ulangi ya. ABC, ABC, ABC. Oh, sini ya. ABC itu sini ya. ABC itu 150 ya. Oke. Di sini 150. Ya, sama tadi DEF juga sama. DEF ini 150 ya. Kalau sini 150 dikurangi 90 berarti sebelah sini 60 ya. Ya, karena ini 90 berarti sininya kan 60 ya. Sini juga 60, sininya 90. Oke. Ini udah ketemu 60 nih. Nah, bisa nggak menentukan sudut sebelah sini berapa? Yang ditanyakan BAF ya. Ini ya. Ya tentu nggak bisa ya, karena F di sini kan nggak tahu ya. Kalau di sini tahu berapa gitu sih, dia jadi bisa ketahuan A-nya ya. Jadi yang satu jelas nggak bisa. Yang kedua, AB sama dengan FP ya. Jadi AB itu sama dengan di sini ya. AB sama dengan di sini, sama dengan FE. FE itu di sini. Bisa jawab? Berapa sudut A di sini? AB sama dengan FE? Bisa? Tentu tidak bisa. Ya nggak bisa toh? Ya, ini sudut kecuali ya kalau AB sama dengan AF itu sama. Ya berarti ini 60 atasnya bisa dicari ya. Tapi kalau ini dan ini sama apa hubungannya nggak ada kan? Maka ini jawabannya adalah 1 dan 2 tidak cukup. Ya, gitu. Ada pertanyaan mungkin? Ya, ada? Melihat aman, aman. Semoga aman semua ya. Jadi kaki nggak usah jelasin lama-lama. Oke, lanjut. Nomor 13 ya. Nah, ini mencari kuantitas ya. Kuantitas P dan kuantitas Q. Kayak yang sini gampang. Coba kalian kerjakan dulu. Itu gampang. Cuma jarak 2 titik tah.
Dapatnya E. Nah, coba yang lainnya gimana? Ini gampang, nggak sesusah-susah, nggak susah yang tadi ya. Cukup tidak cukup itu memang yang paling menguras ya, paling apa ya, logikanya ya susah. Tapi kalau ini sih insya Allah gampang. Cuma membandingkan ya. Pada balok A, B, C, D, E, F, G, H, AB-nya 8. Oke, Kak Akib tulis di sini 8. Lalu BC-nya 4. Ya, BC-nya 4. Lalu CG, jadi C ke G itu antara 4 sampai 10 ya. Jadi ini 4 sampai 10. Dan L itu tengah-tengahnya, pada tengah-tengah EFGH. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Pertanyaannya jarak antara L ke BC ya. L itu di sini, BC itu di sini ya. Nah, BC itu di sini. Ya udah, jadi jaraknya mana? Ini tarik ke sana toh. Tarik ke tengah sini kan. Maka segitiga yang terbentuk kan ini ya. Nah, ya kan segitiga yang terbentuknya kan ini ya. Nah, maka ini bisa kita gambarkan ya. Gini. Ini tengah-tengahnya ya, otomatis 4 ya. Nah, ketinggiannya tadi antara 4 sampai 10. Nah, maka tinggal cari L ke sini ya. L ke O misalkan sini namanya O ya. L ke O. Nah, sininya berapa? Oke, Kak tunggu 1 menit. Kak tunggu, nggak bisa ditentukan. Kenapa nggak bisa? Ya, oh jawabannya D gitu ya. Maksudnya nggak bisa ditentukan ya. Boleh. Coba yang lainnya. D. Oke. Sekian D. Oke. Ada yang B? Oke ya. Coba kita cek ya. Untuk mencari X ya. Untuk mencari X. Nah ini sekali lagi ini ada rentang ya. Jadi kalau rentang ya nanti bisa jadi nilainya 4 sampai 10 kan gitu ya. X itu kan sebenarnya akar dari 4 kuadrat. Ya kalau pakainya 4 ya. 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Jadinya akar 32 ya. Gitu. Yang ditanya jarak kuadrat jarak. Nah, jadi dikuadratkan ya. Berarti bisa jadi nilainya 32 sampai ya coba kita masukkan yang 10 gitu ya. Jadi nilai 10 X-nya berarti akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ya. Jadinya akar dari 200 ya. Atau kalau dikuadratin jadi 200. Nah, maka ya bisa P itu kadang-kadang kurang gitu ya. P itu kadang-kadang lebih kan gitu. Maka jawabannya yang D ya, benar. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan. Ya, jadi karena ada dua hal yang saling bertolak belakang ya. Saat 4 ternyata kurang. Saat ini ternyata lebih. Ya, nggak bisa kita bandingkan berarti ya. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini? D karena C-nya nggak bisa. Ya, betul ya, nggak bisa pasti ya. 10 kuadrat. Oh, sorry. Maaf. 10 kuadrat tambah 4 kuadrat ya. sorry, makasih. Dari koreksi. Maaf. Maaf, ini harusnya 4 ya. 4 kuadrat ya. Jadinya berapa? 116 ya. Ya, ini 116. Ya, berarti masih sama ya. Tidak bisa diberikan. Oke, makasih koreksinya. Gitu, ada lagi?
Lanjut. Oke, kalau lanjut kita lanjut. 13 aman. Lanjut ya. 14. Nah, bisa sama. 14 itu tapi nggak ada kuadratnya ya. Ada kuadratnya sih. Bentar. Kuadrat jarak B ke C. Kok ini? Oh, jarak C ke C ya. Jadi nggak ada kuadratnya, maaf nih. Koreksi ya. Nomor 14 itu nggak ada kuadratnya ya. Jadi jarak K ke C aja. Ya, koreksi. Nah, Kak Akif tadi ngetiknya belum diedit. Nah, ini ya. Ini jarak K ke C ya. Nggak pakai kuadrat. Sebentar, sebentar. Ini sering ke pencet ya. Ya, jadi koreksi. Oh, ya. Ini nggak pakai kuadrat ya kalau yang bawah. Nah, ini cukup jarak aja. Jarak antara K ke C ya. Oke, coba kalau yang sudah bisa boleh silakan dicoba. Oke, A. Ada beberapa yang sudah jawab A. Ada yang B juga ternyata. Oke, kita jawab. Pada balok A, B, C, D, E, F, G, H, AB-nya 6 ya. AB-nya itu 6. Bentar. AB-nya 6. Lalu BC-nya 4. Lalu C ke G-nya itu 2 ya. K titik nah, berdasarkan hubungan antara P dan Q berikut. Jarak antara K ke C ya. K itu di sini, C itu ke sono ya. Nah, ini yang ditanya. Ya, K ke C. Oke. Apa tadi jawabannya? Kalau ini sepertinya nggak mungkin ini ya. Nggak mungkin D ya, karena udah fix nilainya ya. Ada B, ada A, ada C. Oke. Coba kita cek ya. Gambar. Jadi ini soal tentang dimensi 3 ya. Nah, ini gambar aja segitiganya ya. Segitiganya itu kalau kita gambarkan segitiga CKB ya. CKB ya, yang dia itu tegak lurus atau siku-siku di B ya. CKB yang siku-siku di B. Nah, kalau gambar kita gambar gini. Ya, siku-siku di B kan. Ini K ya, di sini itu K, di sini G ya. Nah, G. Oh, ini B ya, sorry. Ini B ini ya. B
Jelek toh gambarnya. Siku-siku di B. Nah, ini ya. Oke, kita lengkapi ya. B ke C. Jelas B ke C itu B ke kok G toh? Ini C ya yang atas. Oh, maaf. Ya, jadi jarak K ke C. Nah, berarti segitiganya yang terbentuk ya segitiga KCB gitu ya. KC dan B. Nah, siku-sikunya jelas di B ya. Oke, kalau gitu kita lengkapi B ke C-nya 4 ya. Ya. B ke C-nya 4. Nah, terus K ke C-nya yang mau kita cari ya. Nah, B ke C-nya bisa kita cari ya. Sorry, B ke K-nya. Nah, ini karena dia itu diagonal ya, tengah-tengah ya, berarti ini pasti letaknya di tengah-tengah ya. Berarti tinggal Pitagoras antara separuhnya di sini 3 ya, sama separuhnya 2 1 ya. Nah, berarti K ke B itu sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu akar 10. Ya, jadi K ke B itu akar 10. K ke C-nya berapa gitu ya? K ke C ya berarti tinggal akar dari akar 10 kuadrat, jadinya 10 ditambah 4 kuadrat ya 16. Maka sama dengan akar 26. Padahal Q itu 5 ya. Jadi di sini akar 26. 5 itu kan sama aja akar 25 ya. Nah, maka tentu lebih besar yang P ya. Kuantitas P lebih besar dari kuantitas Q yang ya. Ini soal tentang dimensi 3. Oke. Ada yang mau tanya? KB 3. Akar 10. Bukan akar 13 ya, akar 26 ya. KB 3 akar 2 itu salah nggak, Kak? KB 3 akar 2. KB-nya akar 10 kan ya? Oh, diva. Itu kalau persegi. Ya. Kalau kubus, diagonal sisi. Itu tinggal rusuk akar 2. Itu kan beda. Itu kenapa 1? Oke, kita ulangi ya. Ini masih ada yang bingung ya. Kita ulangi. Ada A, B, C, D, F, G, H. Ya, dah. A, B, C, D, F, G, H. AB-nya 6. Ya. Di sini AB ke sini 6. Gitu. Terus BC-nya 4. Ya. B ke C di sini 4. C ke G-nya 2. C ke G-nya 2. Titik K adalah titik potong diagonal bidang ABFE. Nah, jadi K itu tengah-tengahnya ABFE ya. ABFE. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas PQ dan yang benar ya? Jarak K ke C. Nah, karena yang ditanya jarak ke K ke C, tentu kita bentuk segitiganya dulu ya. Segitiga KCB ya kan? Karena kita mau cari jarak K ke C, KCB, siku-siku di B. Ya, siku-siku di sini B. Maka kita pikir KCB, siku-siku di B. Kita lengkapi yang sudah ada, yaitu C ke B-nya itu 4. Nah, K ke B dicari ya. Nah, jadi ini bukan persegi ya. Kalau persegi tinggal R akar 2 ya. Ini kan persegi panjang ya. Tapi ini jelas K itu di tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Maka kita bentuk segitiga K ke bawah sama B ini ya. Karena tengah-tengah jelas B ke sini itu sama dengan 3. Nah, terus yang K ke sini ke tengah 1 ya. Karena ketinggian tadi kan 2 ya. C ke G tadi ketinggiannya 2, berarti separuhnya kan 1 ya. Berarti separuhnya sini 1. 1, 3, tinggal Pitagoras kan. 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 10 ya. Nah, akar 10. Nah, berarti gini akar 10. KC ya tinggal pakai Pitagoras ya. 4 kuadrat ditambah akar 10 kuadrat ya. Yaitu 10 tambah 16 akar 26. Nah, K ke C atau PQ itu akar 26. Q-nya tadi 5 ya. Atau kalau mau dibikin akar jadi akar 25. Nah, bisa dibandingkan sama-sama akar ya.
akar 26, ini akar 5. Tentu lebih besar yang akar 26. Ya. Jawabannya yang A. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jawab ya beberapa pertanyaan. Masih bingung atau sudah bisa dilanjut? Aman? Aman? Oke. Lanjut. Ya, kita 15.38 ya. Nanti sampai jam berapa? Setengah 5 ya. Jadi mulainya jam 3. Atau jam 15. Ya. Oke, masih ada waktu. Masih cukup waktu. Nomor 15 sekarang. Oke. UTBK 2021 ya. Nah, oke, udah ketemu jawabannya apa ini? Ada 3 jenis kue menggunakan 4 jenis bahan ya. Dengan ketentuan sebagai berikut. Kue 1 menggunakan 3 bahan A, 1 bahan C. Kue 2 menggunakan 1 bahan A, 2 bahan D. Kue 3 menggunakan 2 bahan B dan 2 bahan C. Harga satuan setiap bahan disajikan dalam tabel berikut. Harga jual setiap jenis kue adalah sebagai berikut. Keuntungan maksimal yang bisa diperoleh dari penjualan kue tersebut adalah. Ya, gimana? C nggak sih? C nggak sih? Oke, gimana? Oke, jadi ini sebenarnya sekilas sih kayak soal program linier ya, yang menentukan nilai max, nilai min itu ya. Sekilas sih gitu ya. Kayak soal program linier mencari max, mencari min ya. Tapi ini sebenarnya enggak ya. Biasanya kalau mencari max, mencari min itu ada
batasannya ya. Misalkan harga satu kue, keuntungan maksimal yang bisa diperoleh dari penjualan satu kue adalah. Nah, jadi kan biasanya itu yang ada batasannya ya. Misalkan bahan tersedianya berapa, bahan A, bahan B gitu kan ya, ada ya. Nah, ini cuma ini sebenarnya cuma membandingkan aja gitu ya. Kue 1 nanti untung berapa, kue 2 untung berapa, kue 3 untung berapa. Terus nanti dibandingin aja mana yang paling maksimal kan gitu. Ya, cuma seperti itu. Nah, coba kita cari ya. Kue 1 ya. Nah, kue 1 itu 3A dan ya, 3A dan 1B. 3A berarti 3 kali 20 ditambah sama 1C ya, 30 ya. Maka jadi berapa? 90 ya. Ya kan? 90. Terus yang kue 2 ya. Kue 2 itu 1A berarti 20, 2D berarti 2 kali 30 ya. Berarti ini 60, 80 ya. Kue 3. Kue 3 itu 2B, berarti 2 kali B, B-nya tadi 30, ditambah 2C. 2 kali C-nya itu 20 ya. Ini hasilnya 40. 40 sama 60 ya, 100 ya. Nah, kita tinggal selisihkan ya. Tadi kue jenis 1 modalnya 90.000 ya. 90.000. Maka selisihnya untungnya dapat 30.000 kan. Kue jenis 2 itu modalnya 80.000. Maka ini 40.000. Kak, maaf. Itu harusnya kue 1 modalnya bukan 90. 80 ya. Berapa? Kue Iya. 1 ya. Kue 1 itu 3A. 3 kali 20 ya. 60 ditambah C. Oh ya, 20 ya. Oke, makasih koreksinya. Ini jadinya 2, ini 8 ya. Ya, oke. Berarti ini berarti ini 80 ya. 80 dapatnya 40 ya. Ini 80 dapatnya 40. Ini modalnya 100 dapatnya 30 ya. Maka keuntungan maksimalnya 40.000 yang C. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Nah, jadi ini sekilas sih kayak soal program linear ya. Kalau program linear itu kalau ada ininya, bahan A tersedia berapa, bahan B tersedia berapa, nah, itu program linear. Kalau ini enggak, cuma membandingkan keuntungan dari kue A, kue B, C. Oke, ada pertanyaan. Kue A 8, oh dan itu tadi ya. Kue C 20. Yang oke. Ada pertanyaan? Mungkin ini masih ada bingung? Next. Next. Mana ya? Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Aman semuanya. 15 udah, sekarang 16. Oke.
Seorang berjalan sepanjang satu sisi sebuah pulau berbentuk persegi dengan sisi 2 km. Oke ya, nah, coba visualisasikan dulu. Jadi ada pulau, bentuknya persegi gitu ya. Yang panjangnya 2 km ya. Sepanjang sisi ya, di sisinya ya. Orang tersebut menghitung kera di sekitarnya dengan jarak pandang berkisar 10-20 meter. Nah, jadi kalau pulau, ini ngitung temennya nih, kera. Pulau ya, dia ngelihat ke dalam kan gitu ya. Ya kalau pulau kan dia tadi berjalannya di pinggir pulau ya. Sepanjang satu sisi sebuah pulau. Sebentar. Sepanjang sebuah pulau ya. Terus ini roti. Oh, roti itu ada lagi ya. Sebentar sih aku lihat dulu sebentar. Oh ya, sebentar. Oh, nanti ada soal roti lagi ya. Ya nanti dulu. Soal kera dulu. Ya, jadi dia ngelihatnya ke dalam ya, tentu kan dia di sisinya ya. Maka dia ke dalam toh ngelihatnya. Nah, ini. Yang tadi dia bisa 10-20 meter ya. Ngelihat ke dalamnya ini bisa 10-20 ya. Banyak kera yang berhasil dia lihat sepanjang perjalanan adalah 100 ekor. Diasumsikan banyak kera per kilometer persegi sama. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut ini? Banyak kera di pulau tersebut dan 1.300. Oke, jawabannya yang mana? Coba silahkan. Coba silahkan berpendapat apa jawabannya. Dua ribu. Mbah? Sepanjang satu sisi sepanjang satu sisi ya. Jadi dia berjalannya cuma sepanjang satu sisi sebuah pulau. Bukan mengelilingi pulau ya, tapi sepanjang satu sisi sebuah pulau yang panjangnya 2 km. Ya, apa coba dulu. Ini juga gampang sih sebenarnya. Apa? Sudah jawab? Gampang toh ini? Satu sisi ya, satu sisi. Ayo apa? Ayo, belum ada yang jawab sama sekali nih. Satu sisi. Sepanjang satu sisi. Yuk, apa jawabannya? Aku tunggu. Oh, udah ada jawabannya. B, D, B, B. Ada yang B, ada yang D ya. Ada yang B, ada yang D. Ada yang B, ada yang D.
ada B, ada D, ada B, ada D. Sekali lagi, jarak pandangnya tadi 10 sampai 20 meter ya. Terus di sini pertanyaannya itu banyak kera di pulau tersebut. Banyak kera di pulau tersebut. Banyak kera yang berhasil sepanjang perjalanannya tadi ada 100 ya. Oke, kita jawab ya. Jadi ada dua kemungkinan ya kan? Ada dua kemungkinan. Dia itu jarak pandangnya 10 meter gitu ya. Atau 20 meter kan gitu ya. Nah, kita hitung dulu kalau jarak pandangnya itu 10 meter ya. Jarak pandangnya itu 10 meter berarti kan tadi 2 kilometer ya. Oke. Jaraknya itu 10 meter ya, berarti kan 2000 dibagi 10 ya. 2000 itu maksudnya panjangnya ini ya. 2000 meter kan. 2000 kita bagi 10 ya. Kita kalikan dengan 100. Atau gini deh kalau kalian gini. Berarti ini kan ya sepanjang perjalanan itu kita sebenarnya nyari yang sebelah sini kan. Ini toh. Nah, gini ya. Ini tuh luasnya berapa sih ini luasnya? Luasnya kan 2 km ya, berarti 2000. Jangan pakai ini ya. 2000 gitu ya. Dikali sama jarak pandangnya, jadi 10 meter ya. Nah, berarti luasnya itu sama dengan 2000 kali 10 meter. Atau jadi berapa ini? 20.000 ya. Nah, jadi jarak pandang dia gitu ya. Jarak pandang dia gitu, sama aja dia bisa memandang 20.000 meter persegi gitu kan ya. 2000 meter persegi. Nah, karena tadi sepanjang 2000 meter persegi itu dia ada bisa melihat 100 ekor, berarti per meter perseginya ada berapa? Ini kita bagi sama 100. Ya, berarti per meter persegi itu ada 200 ekor per meter persegi kan gitu. Ya. Padahal luas pulaunya berapa kan yang ditanya berapakah banyak kera di pulau tersebut gitu ya. Banyak kera di pulau tersebut. Ya, berarti luas persegi toh. Luas pulaunya berarti kan 2000 kali 2000 ya. 2000 kali 2000 per tadi ada 200 per meter persegi. Ya, ini coret, ini coret ya. Berarti jadi ada 20.000. Ya, jadi di pulau itu ada 20.000 ekor. Ya, itu. Bisa dipahami? Nah, dengan cara yang sama, gimana kalau dia memandangnya itu 20 meter, ya kan? Ya, berarti jadi luas pandang dia itu 2000 dikali 20 meter. Itu sama dengan 40.000 ya. Ya, 40.000. Yang bisa dia pandang 40.000. Di 40.000 tadi, berarti per meter perseginya berapa ya? Berarti dibagi 100 ya. Jadi dia bisa melihat ternyata ada 400 ekor per meter persegi. Ya, banyaknya ada berapa? Ya berarti 2000, luasannya 2000 ya. Dibagi 2000 meter persegi dibagi 400 ya. 400. Oke, coret-coret. 4 itu bisa dicoret ini 2 sama ini habis ya. Tadi jadi 10.000 ya. Nah, ekor. Jadi ternyata luasnya itu 10.000 sampai 20.000 ya. Jadi 10.000
sampai 20.000. Maka kita tidak bisa menentukan kuantitas P dan kuantitas Q. Ada pertanyaan? Atau silakan ditulis dulu. Kak, dibagi 100 dari mana? Oke, boleh. Nanti ya. Ada lagi yang tanya? Sekalian aku jawabnya. Satuannya apa? Boleh ulang. Oh ya, nanti ulang. Kenapa dikali sama dengan jarak pandang ya? Oke. Yang A itu sama dengan apa, Kak? Oke, 2000. Oh, dari mana? Oke. 2000 dari mana ya? Oke, bagus. Rentang, jadi sebelah ya belum tentu juga ya. Apakah kalau rentang pasti tidak cukup? Ya, belum tentu juga ya. Oke, kita jawab ya. Sudah ada beberapa pertanyaan. Kak Akib jelasin ulang sambil kita jawab ya. Kita baca dulu soalnya perlahan-lahan. Seseorang berjalan sepanjang satu sisi sebuah pulau berbentuk persegi dengan sisi 2 km ya. Jadi sekali lagi, ini pulaunya bentuknya persegi. Dia berjalan cuma di satu sisi gitu ya. Nah, setiap sisinya tadi tentu panjangnya 2 km ya, karena persegi kan sisinya sama ya. 2 km atau kalau diubah ke meter jadi 2000 enggak. Kilometer ke meter itu kan dikali 1000 ya. Ya. 2000 itu dari situ ya. 2 km ya. 2 km atau sama dengan 2000 meter ya. Tuh. Kalau udah orang tersebut menghitung kera di sekitarnya dengan jarak pandang bersekitar 20 meter. Jadi dia berjalan di sini ya dengan jarak pandangnya itu cuma bisa masuk ke dalam pulaunya gitu kan ya. Masuk ke dalam pulaunya tadi 10 sampai 20 gitu ya. Nah, ini 10 sampai 20 ya, jarak ke pandang ke dalam pulaunya gitu. Banyak kera yang berhasil ia peroleh dalam perjalanan 100 ya. Jadi sepanjang perjalanan tadi dari ujung ke ujung itu 100 ekor. Diasumsikan banyak kera per kilometer persegi. Nah, sekali lagi ya. Ini banyak kera per kilometer persegi. Kera per kilometer persegi itu sama. Berarti nanti per kilometer persegi ya berarti kita harus nyari dulu kan banyak kera per kilometer perseginya itu berapa kan gitu. Oke ya. Nah, yang ditanya banyak kera di pulau tersebut ya. Nah, berarti kita harus nyari dulu banyak kera per kilometer persegi itu berapa sih? Ya, berarti kita harus nyari luasnya si jarak pandangnya tadi ya. Jarak pandangnya berarti 2 km atau 2000 dikali sama 10 atau 20 gitu ya. Ini 10 dulu kita coba ya. Ternyata kalau dicoba 10, 2 kali ini sama dengan 2000 ya. Jadi ini ada luas pandang dia gitu ya. Sebenarnya ada 20.000 ini sentimeter persegi. Kok senti sih? Meter persegi ya. Ini ada 2 meter persegi kan gitu ya. Dibagi, ya kan kita mau mencari ada berapa ekor sih per kilometer persegi kan gitu ya. Ya berarti 2000 ya kita bagi sama 100 ya. Maka kita dapat ini ada ekor ya. Nah, kita maka dapat ada 200 ekor per meter perseginya. Bukan ada 200 1 ekor per meter persegi, maaf. Ya, atau gini, kalau dibalik satuannya kan berarti meter persegi per ekor gitu ya. Ya, jadi satuannya harusnya meter persegi per ekor ya. Meter persegi per ekor ya. Nah, jadi
setiap 200 meter persegi itu ada 1 ekor kan gitu ya maknanya ya. Nah, maka kita dapat 200 meter persegi per ekor. Ya. Itu berdasarkan jarak pandang dia gitu ya. Pertanyaannya kan di seluruh pulau itu ada berapa kan gitu. Ya berarti tinggal kita bagi aja ya. Luas pulaunya itu berapa gitu ya. Ini luas pulau. Ya, kita bagi sama tadi ada 200 meter, ada 1 ekor tiap 200 meter persegi. Maka luasnya ya 2000 kali 2000 ya dibagi 200, maka ada 20.000 ekor. Ya. Gitu. Nah, sekarang yang 20 juga gitu dicoba ya. Nah, 20 dicoba. Di sini ada jarak pandang ke dalam dia itu kan 20 meter ya. Maka luas jarak pandang dia itu 20 kali 20 kali 2000 atau 40 meter persegi per kita bagi dengan ekornya ya. Maka dia ada sama aja ada setiap 400 meter persegi gitu ya. Dia akan ada 1 ekor ya. Ini kita balik satuannya ternyata. Ini satuannya ekor. Meter persegi per ekor. Gimana? Meter persegi per ekor ya. Nah, jadi setiap 400 meter persegi ada 1 ekor. Nah, kalau di dalam pulaunya ada berapa ya? Berarti 2000 kali 2000 dibagi 400 ya. Maka ada 10.000 ekor. Nah, nggak bisa dibandingkan ya. Satunya 10.000, satu 20.000. Maka yang tidak cukup. Apakah kalau rentang selalu tidak cukup? Belum tentu. Misal ya, di sini tuh nanti ketemunya 10.000 sampai 12.000. Ayo, bisa kita tentukan dong P kurang dari Q kan gitu. Yang nggak bisa itu rentang kalau hasilnya keduanya itu berlawanan ya. Kalau nggak berlawanan ya berarti dia bisa. Ada pertanyaan? Halo. Ada lagi? Pertanyaan? Tidak. 10.000 itu satuannya tinggal ekor aja, Pak. Bukan. Oh ya, benar ya. Kalau 10.000. Nah, kalau yang 10.000 ini ekor ya. Ya. Jadi kalau mau dapat satuannya dari ini, kalau Kak Faisal mungkin jelasin satuannya juga ya. Yang atas tadi satuannya apa sih? Yang atas ini meter persegi toh. Jadi yang atas ini kalau mau di ini ya, ini meter persegi. Yang bawah ini tadi apa? Meter persegi per ekor kan? Meter persegi dibagi meter persegi per ekor ya. Nah, kalau kamu ini lihat kan hasilnya ekor ya. Kalau Kak Faisal mungkin jelasin satuannya di fisika ya. Ya, satuannya jadi ekor. Nanti ada lagi? Ada? Aman ya? Aman. Kalau aman kita lanjut ke 17. Oh, ini soal roti lagi. Ya. Dipikir dulu.
Oke ya, soal nomor 17. Aman ya? Oke, coba gimana ya? Seseorang dapat membuat tiga jenis roti ya. Masing-masing memerlukan dua bahan berbeda dengan rincian sebagai berikut. Bahan X, roti A itu butuh 30.000, bahan X 25 bahan Y, roti C 10.000 X, 50.000 Y, roti C 25.000 per potong ya untuk X-nya, 50.000 untuk Y-nya. Jika dana yang disediakan ada 660.000, maksimum banyak roti yang bisa dibuat adalah. Nah, gimana ini? Soal tentang kue lagi ya. Oke, gimana ini sekilas gitu. Sama kayak tadi itu, ini sekilas kayak soal program linear ya. Tapi ternyata ini bukan program linear ya. Karena kalau program linear itu nanti biasanya ada yang di ada harganya gitu kan. Kendalanya itu ada dua. Ini kendalanya kan cuma ada satu, toh. Kendalanya itu cuma di biaya. Jadi kalau program linear itu ada dua. Biasanya kendalanya misalkan bahan X berapa, bahan Y berapa gitu. Jadi kan ada kendalanya ada dua ya. Atau kalau biaya berarti misalkan biayanya ini dan misalkan jumlah roti maksimal yang diproduksi berapa gitu ya. Ada dua aja. Jadi ini bukan soal program linear ya, tapi soal biasa aja. Ada yang B, ada yang 11, ada yang B. Kak, berarti ini terserah ya mau buat satu jenis kue. Iya, boleh. Iya, benar-benar. Bisa aja membuat satu jenis kue ya. Nggak ada syarat khususnya, benar. Bisa jadi membuat satu jenis kue aja. Ya kan? Nggak ada ketentuan harus memproduksi semua kue kan? Ya, gitu ya. Nah, jadi coba kita lihat aja. Setiap, ini tadi sekali lagi, ini setiap jenis roti memerlukan dua bahan berbeda dengan rincian. Ya udah, berarti ini sama kan? Ini bisa dijumlah aja ya. Ini 55.000 butuh biayanya. Ini 60.000. Ini 75.000 ya. Nggak ada ketentuan ya. Dia itu harus memproduksi keduanya. Tentu supaya yang diproduksi semakin banyak, kita milihnya produksi satu kue aja gitu ya. Kue yang cuma 55.000. Ya, maka tinggal kita bagi aja. Bukan 55 sih. Ini 25 ya. Oh ya, maaf. Kak Akib keliru nih. Ini 30, ini 20 ya. Sorry, ini 20. Jadi ini 50 ya. 20. Nah, nanti aku koreksi. Ini 20, 10. Sebentar soalnya. Oh, 25, ding bener. 25, 10, 50, 25, 50 ya. Debu banget. Kita pakai 55 aja deh. Kalau 55 berapa ini? Kita pakai 25 aja deh, soalnya mau 25. Oke, berarti 660.000 ya. Dibagi dengan 55.000. Bisa coret ya, ini 5, ini 6 ya. 60.000 dibagi 5. 12 ya. Maka jawabannya yang B ya. Maksimal 12 potong. Ya, betul. Ya, betul. Ya, jadi itu ya yang mungkin jadi catatan. Biasanya kalau soal program linear, belajar kan ya program linear sama Kak Faisal ya kalau nggak salah. Itu kendalanya harus ada dua ya. Misalkan ini tadi ada biasanya gini, kalau bahannya gini, bahan X tersedia sekian, bahan Y tersedia sekian. Nah, itu kan ada dua kendala. Atau kalau yang ini
modalnya ada 660.000 dan tokonya cuma muat berapa potong. Nah, kayak gitu. Harus ada dua kendala. Kayak sama soal ini tadi juga iya. Nomor 15 ya. Ini juga bukan program linear ya, karena kendalanya cuma satu. Yaitu setiap kue itu bahannya harganya sekian 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 bahan bakunya gitu ya. Nah, kecuali ada maksimalnya modalnya sekian, terus tempatnya bisa menampung berapa gitu ya. Nah, itu biasanya program linear ya. Mungkin ada yang pertanyaan dulu sampai di sini, belum kita lanjut. 75.000 nggak dicoba, Kak. Oh, gini, kan pertanyaannya itu, jika dananya ada 660.000, maksimum roti ya, maksimum roti yang dapat diproduksi. Nah, supaya banyaknya roti yang diproduksi maksimal, tentu kita pilih yang biayanya minimal ya kan. Kalau biayanya kecil, nanti kan produksi roti yang bisa diproduksi jadi banyak ya. Gitu ya. Ada lagi? Aman ya? Apa itu? Kak, apa ini harus bahannya ekspres? Dia nggak boleh kalau cuma satu bahan aja. Iya, kalau bahannya harus dipakai dua bahan dong. Ya kan, bikin satu roti itu butuh dua bahan gitu. Tapi tidak harus semua roti diproduksi, kan nggak ada ketentuan ya. Setiap roti harus diproduksi kan nggak ada. Gitu ya. Aman ya, kayaknya ini bukan tipe hot ya Kak. Ya kalau nggak logikanya nggak jalan jadi hot juga ya. Kalau logikanya nggak jalan bingung juga ya. Ini mau dibikin program linear gitu ya. Ya jadi hot aja kalau nggak paham. Ya tapi nggak se-hot sebelumnya sih. Ya sebenarnya lebih mungkin lebih hot yang nomor 16 ya. Kalau 16 itu kalau nggak logikanya nggak jalan ya, penalarannya nggak jalan ya, jadi bingung juga di sini tadi nomor 16. Ya lebih hot 16 sebenarnya. Oke, 16, 17. Oke, 18. Oke, 18. Nah ini. Sejumlah orang mengikuti upacara bendera di lapangan berukuran 100 kali 50 meter. Peserta upacara menerapkan protokol COVID-19 dengan jarak antar orang minimal 1 meter. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q? Tahu ya, lapangannya itu cuma muat 100 kali 50. Gitu ya. Dan semuanya tadi menerapkan protokol kesehatan, satu orang itu minimal 1 meter gitu ya, jarak. Minimalnya 1 meter. Berdasarkan informasi berikan, 6.000 atau jumlah peserta upacara. Oke, coba ayo apa ini? Oke, berapa? Berapa? Kurang atau lebih? 5.000? Salah. Kalau 5.000 salah. Kasihan banget ya. Kalau 5.000 salah. Kalau 5, mungkin jawabannya ya,
Kalau 5.000 salah, 5.000 pas salah. Oh, ada yang dapat 5151. Oke, coba kita oh iya, aku pakai yang ini aja ya supaya enak ya, bergaris. Nah, jadi gini ya. Coba Kak Akib tanya. Ini kan ini aja ya. Kotakannya ini ya. Kotakannya ini toh. Ini ukurannya berapa? Kok ini lagi. Ini ukurannya kan 3 kali 3 ya. Enggak. Ini ukurannya 3 kali 3. Enggak. Enggak. Ini luasnya kan 3 kali 3 meter ya. Nah, ada berapa orang yang bisa ikut upacara kalau jaraknya 1 meter kali 1 meter? Ada berapa? Apakah ada 9? Ada 4? Ya, sekali lagi, ini ukurannya 3 kali 3 ya, 3 meter kali 3 meter. Setiap orang harus berjarak tadi 1 meter gitu ya. Menerapkan protokol jarak minimalnya 1 meter gitu. Maka ada berapa orang yang bisa ikut upacara di lapangan yang bentuknya kotak ini? 16, 16, 6. Ya, coba kita hitung aja ya. Coba kita hitung aja. Berarti apa? Ada 1, 2, 3, 4 ya kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Nah, jadi ternyata bukan 3 kali 3 ya. Ini luasnya 9 meter persegi gitu ya. Tapi kalau banyaknya yang bisa di situ kan sebenarnya 4 kali 4 ya. Jadinya 16. Ya, 16 peserta ya, orang gitu ya. Nah, kalau ini ya berarti jangan 100 kali 50 ya, tapi gimana? 4 jadi 3 jadi 4. 3 jadi 4 tambah 1 ya, berarti ini sebenarnya 101 dikali 51 ya. Yaitu tadi ada 5151 ya. Orang. Ya, ya kebetulan ini 6.000 ya. Mau 5.000 masih tetap kurang ya. P lebih kecil dari Q ya. Tapi hati-hati ya. Ini tuh yang ditanya bukan luasnya ya, tapi banyaknya ya, jaraknya 1 meter persegi 5151. Oke, ada pertanyaan? 16 di tepinya bisa nggak sih Kak? Ya bisa, 16. Benar. Di tepinya bisa ditempati kan? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya soal nomor 970. Nah ini. Oke, kita lanjutkan. Masih ada 2 nomor. Aku tulis di sini aja. Ini aja. Oke. Nah, ini soal tipe baru nih. Bentar Kak, jarak antar itu 2 meter gimana? Oh, bagus. Kak, soal-soal sebelumnya itu di PDF-nya dibahas di oh ya. Ya, ya. Jadi kalau soal-soalnya kan kemarin emang udah kebahas ya. Minggu lalu kita sudah bahas sampai nomor 10 ya, yang ini kan. Nah, gitu. Terus kita lanjut sekarang yang hari ini dari nomor 11 ya. Gitu. Nanti kalau mau
Nanti Kak Akib kasih pembahasannya semua ya dari nomor 1 sampai jadi yang minggu lalu mungkin ada yang nggak ikut ya. Nanti Kak Akib kasih juga. Oke, lanjut. Oh, ini tadi kalau 2 gimana gitu ya. Nah, pertanyaan menarik. Kalau 2 sebenarnya gini. Jaraknya 2 ya. Kalau jaraknya 2 ya di sini harus dibagi dulu dengan 2 ya. Misal ya. Ya, kita daripada menghayal, coba divisualisasikan aja. Misalkan ini ya. 4 gitu ya. 4 kali 6 ya. Kan? 4 kali 6. Nah, berarti yang bisa ditempati ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ada 12 ya. Tadi ini sekali lagi 4 kali 6 ya. Nah, jadi gini. Karena jaraknya 2 ya. Jadi di sini 4 sebenarnya bisa diperoleh jadi ini ya. 4. Ya, ini kan jawabannya 3 kali 2 ya. 3 kali 2 yaitu ada 12 ya. Ya kan? Sorry. 4 bentar. 4 kali 3. 1, 2, 3. 4 kali 3. 4 kali 3, 12 ya. Nah, kalau yang bawahnya, nah 4 itu, oh gini, jangan 4 kali 3 ya, 3 kali 4 aja. Supaya sama. Nah, jadi 3 ini dapat dari mana ya? 3 dapat dari mana ya? Sebenarnya di sini 4 dibagi sama 2 ya. Itu kan sama dengan 2 ya tambah 1 ya, jadinya 3. Itu kan? Terus kalau yang 4 ini dapat dari mana ya? Berarti 6 dibagi 2, yaitu sama aja 3 tambah 1 sama dengan 4. Ya, gitu ya. Jadi dibagi aja gitu ya. Dibagi, setelah dibagi tambah 1. Gitu ya. Kebetulan ini tadi luasnya per 1 meter gitu ya. Dibagi 1 kan tetap. Jadi kalau itu tinggal dibagi dulu terus tambah 1 gitu ya. Caranya bisa seperti itu. Ada pertanyaan? 3 kali 3, 4 kali 4. Oh ini tadi. Ya ini sebenarnya dapatnya dari ini ya, ditambah 1 ya ini. 3 kali 3 itu tadi kan ini analogi dari sini ya tadi. 3 tambah 1. Ini kan ukurannya 3 kali 3 atau 3 meter kali 3 meter kan. 3 kotak kali 3 kotak ya. Itu ya, jadi kalau mencari banyak bisa ditambah 1 baru dikali semuanya. Oke, lanjut ya. Nih. Oke, satu nomor. Oke, nomor ini soal statistik ya. Jadi ini dalam derajat. Dalam 1 minggu, suatu perusahaan transportasi menggunakan 3 jenis BBM, yaitu solar, biosolar, bensin, dan perbandingannya seperti pada diagram lingkarannya. Jadi ada biosolar, solar, dan bensin. Jenis bensin yang digunakan dibagi lagi jadi 3 ya. Pertalite, premium, dan pertamax. Seperti di sampingnya. Jika total penggunaan premium, nah sekali lagi premium ya. Premium itu di sini. Premium itu 200 liter ya. Berdasarkan informasi 4 pernyataan yang benar adalah, nah berarti kita harus nyari semuanya ya. Ini 200 ya. Nah, ini kalau dibikin persen berapa? 37, 37, berarti berapa itu?
37,5 ditambah 37,5 ya. 0. Ini 0 ya, tambah 1, 8 ya. 15 tambah 1, 75 ya. Oh, berarti ini 25% ya. Ya. 25%-nya itu 200 gitu ya. Berarti kalau 37%-nya berapa? 37 atau enaknya ya boleh gitu ya. Berarti kalau kita cari ya, berarti kita mau mencari 37%-nya itu berapa ya? Berarti tinggal 37,5 per 100 gitu ya. Kok per 100 sih? Per 25 kan yang diketahui 25 ya. 25 kita kalikan dengan 200 ya. Gitu ya. 37% itu berapa banyaknya ya? Ya berarti tinggal 37,5 dibagi 25 karena yang diketahui kan 25 ya. Dikali 200. Maka ini 4 300 Kak. 4 kali apa yang 300? Hasilnya 300. Mana 300? 37 kali 4 itu berapa? 37,5 kali 4. 200 bagi 25, 8. Itu 8, Kak. Oh iya, 8. Maaf, sorry. Maaf, sorry. 8, berarti hasilnya 300 ya. Oke, betul ya. Berarti ini dapat nih 300, ini 300. Nah, oke. Nanti coba kita jawab dulu ya. Banyaknya solar. Oh, solar itu di sana ya. Maka harus nyebrang sebelah sana ya. Ini kalau dibikin derajat, berapa derajat? Ya dicari dulu ya. Itu baru 105 sama 135 ya. Kalau dijumlah jadinya 240 ya. Berarti kurang berapa? Ketika 60 kurang 120 ya. Nah, berarti ini di sini itu 120 derajat. Ya. Pada 120 derajat itu sama aja berapa ini jumlahnya? 300 sama 200 ya. 800 ya kan? Oke, yang mau ditanya apa? Solar ya. Solar. Nah, kalau solar ya berarti solar tadi berapa? 135 ya. Kita bagi sama 120 karena yang diketahui 120 yang sama dengan 800 ya. Berapa solarnya jadinya? 900 ya. 900 liter. Banyaknya penggunaan solar dalam 1 minggu lebih dari 809. Berarti benar ya. Nah, sekarang yang kedua. Banyaknya biosolar. Biosolar itu 105 ya. Biosolar. Berarti 105 dibagi 120 kali 800 ya. Yaitu 700. Benar ya? Kurang dari 800? Benar. Yang ketiga, total penggunaan Pertalite dan Pertamax. Pertalite dan Pertamax. Berarti Pertalite 300 ditambah dengan Pertamax 300. Sama dengan 600. Lebih dari 500. Berarti benar ya. Lalu yang terakhir, total BBM yang digunakan dalam 1 minggu. Ya berarti yang kalau seluruh biosolar tadi udah ada ya. Biosolarnya itu 900, solarnya 700, sama ini 800 ya. Maka jadi 2400 ya. Benar juga ya. Oke. Nah, kalau ini semua harus dicek ya karena pertanyaannya
berapa banyak yang benar gitu ya. Maka ada 4. Ya, jawabannya yang E. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Satu sampai 4 benar semua gitu ya. Jadi banyaknya ada 4. Jadi pertanyaannya bukan mana aja yang benar ya, tapi berdasarkan informasi di atas, 4 pernyataan berikut yang bernilai benar ada berapa gitu ya. Ada berapa? Ada 4 yang benar. Ada 4. Yang benar ada 4. Ya, kita ulangi ya. Ada yang bertanya lagi? 120 dari mana? Oke ya, kita ulangi ya. Nah, jadi pertama tadi gini ya. Ini maksudnya ini 105 derajat ya. Ini 135 derajat, ini enggak ada gitu ya. Ya, maka di sini berapa derajat kan bisa kita cari ya. Pakai 105 tambah 135 240 ya. Ini kalau ditotalkan harus sama dengan 360 ya, satu lingkaran penuh karena ini dinyatakan dalam diagram lingkaran ya. Maka 360 ini 120 ya. Ini juga dilengkapi bisa nih. 37 setengah ini berapa? 37 tambah 3 baru 75% ya. Supaya ini jadi 100 berarti kan masih ditambah 25 kan. Nah, maka ini 25 derajat. Nah, terus sekali lagi yang kalau kayak perbandingan ya, itu yang ditanya atau bisa prosentase atau bisa juga perbandingan ya. Dalam ini persentase yang diketahui, persentase yang ditanya dibagi persentase yang diketahui lalu kita kali nilai yang diketahui ya. Nah, gitu ya rumusnya. Ditanya bagi diketahui, persentase, baru nilainya. Ini tadi, kita mau mencari masing-masing dulu ya, premium Pertalite itu ada berapa? Premium tadi udah ketahui 25% 200, berarti Pertalite-nya ya berarti 37,5 per 25% ya. Dibagi 25% yang ditanya dibagi diketahui kali nilai yang diketahui tadi 200. Maka ini jadi 300 ya. Ini 300. Nah, ini juga sama buat mencari apa tadi? Solar ya. Nah, solar itu kan 135 ya. Berarti 135 per yang diketahui yang 120 derajat ini yaitu 800 hasil dari jumlahan ini ya. Nah, jumlahan ini kan 800. Nah, maka jadinya 900 ya. Biosolar juga gitu 105 per 120 derajat kali 800 700. Nah, terus berarti 1 dan 2 ini benar ya. Terus yang ketiga, jumlah antara Pertalite dan Pertamax 100 tambah 300 600. Benar juga lebih dari 500 ya. Yang terakhir total yang digunakan dalam 1 minggu ya total semua nih. 900 700 sama 800 2400. Ya, gitu. 37,5 ada itu di soal. 37,5 dari mana? Kan di soal. 37,5. Ada lagi? Oke. Ngerti ya? Oke, sip. Kalau gitu nanti silahkan dicoba ya. Nomor 20 ini hampir sama kayak tadi. Kalau tadi itu ini juga sama persentase dalam derajat ya. Nah, silahkan nanti coba nomor 20 minggu depan ya. Minggu depan libur ya. Nanti kalau udah masuk lagi kita bahas ya. Yang soal ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Oke ya. Nanti kita ini ya, nggak usah khawatir. Nanti dari nomor 1 sampai nomor 19 ini Kak Akif screenshotkan pembahasannya ya, nanti di-share ke Faisal ya. Oke, Kak Akif kira cukup pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lain kesempatan ya. Semangat.
habis Lebaran ya, itu kalian langsung ujian ya. Jadi dimanfaatkan liburnya, jangan jangan terlena ya, harus tetap belajar juga. Oke, Kak Akif cukupkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.